Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang gelombang bunyi dengan subbab cepat rambat bunyi dan efek Doppler. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik, sedangkan gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk rambatannya yang dapat berupa zat cair, zat padat, dan udara. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara. Hal ini karena kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam zat padat lebih cepat dibandingkan di dalam gas atau udara. Peristiwa ini disebabkan oleh jarak antar molekul dalam zat padat lebih pendek dibandingkan pada zat cair dan udara atau gas, sehingga perpindahan energi kinetik lebih cepat terjadi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, dan anjing. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Dapat didengar oleh manusia. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Selanjutnya adalah cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah hasil bagi antara jarak sumber bunyi ke pendengar dan selang waktu yang dibutuhkan bunyi untuk merambat sampai ke pendengar. Cepat rambat bunyi tidak bergantung pada tekanan udara, tetapi bergantung pada suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, semakin cepat perambatan bunyinya. Contohnya, di daerah pegunungan, cepat rambat bunyi lebih lambat daripada cepat rambat bunyi di kawasan pantai. Nilai kecepatan dari gelombang bunyi bervariasi. Hal ini tergantung dari medium rambatannya. Secara umum, cara menghitung cepat rambat bunyi adalah V sama dengan S per T, di mana V adalah cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon. S adalah jarak tempuh dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Karena cepat rambat bunyi adalah gelombang, maka dapat dituliskan dengan V sama dengan lambda per T, sama dengan lambda kali F, di mana lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter, T adalah periode dengan satuan sekon, dan F adalah frekuensi dengan satuan Hertz. Selanjutnya adalah rumus cepat rambat bunyi melalui zat padat, zat cair, dan udara atau gas. Yang pertama, rumus cepat rambat melalui zat padat adalah V sama dengan akar E dibagi Rho, di mana E adalah modulus Young dengan satuan N per meter kuadrat, dan Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kuadrat. Modulus Young merupakan ukuran kekakuan suatu bahan zat padat. Yang kedua, rumus cepat rambat bunyi melalui zat cair adalah V sama dengan akar B per Rho, di mana B adalah modulus bulk. Modulus bulk merupakan kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah. Nilai modulus bulk dari berbagai bahan juga berbeda. Yang ketiga adalah cepat rambat bunyi melalui udara atau gas. Rumusnya adalah V
sama dengan akar gamma dikali R dikali T dibagi M, di mana gamma adalah konstanta Laplace, R adalah konstanta gas umum dengan satuan J per mol K, T adalah suhu gas dengan satuan K, dan M adalah massa molekul relatif gas. Konstanta Laplace adalah perbandingan antara kapasitas kalor gas pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Kemudian, pada bagian kiri kita bisa lihat ada gambar tabel yang menunjukkan beberapa nilai dari modulus Young dan modulus Borg. Materi selanjutnya adalah efek Doppler atau azas Doppler. Ciri khas gelombang bunyi ada refleksi atau pemantulan, refraksi atau pembiasan, difraksi atau pelenturan, interferensi atau perpaduan, efek Doppler, dan pelayangan gelombang. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Efek Doppler atau azas Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Misalnya, ketika sebuah ambulans yang membunyikan sirenenya bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri di bahu jalan, maka bunyi yang akan terdengar makin tinggi. Ketika ambulans tersebut bergerak menjauh, maka bunyi sirene yang terdengar akan semakin mengecil. Rumus efek Doppler bisa ditulis dengan Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs, di mana Fp adalah frekuensi pendengar dengan satuan Hz, Fs adalah frekuensi sumber bunyi dengan satuan Hz, V adalah cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon, dan nilai umum yang digunakan adalah 340 meter per sekon. Vp adalah kecepatan pendengar dengan satuan meter per sekon, dan Vs adalah kecepatan sumber bunyi dengan satuan meter per sekon. Kemudian ada perjanjian dalam rumus efek Doppler, yaitu 1. Jika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka Vs bernilai positif. 2. Jika sumber bunyi mendekati pendengar, maka Vs bernilai negatif. 3. Jika pendengar mendekati sumber bunyi, maka Vp bernilai positif. 4. Jika pendengar menjauhi sumber bunyi, maka Vp bernilai negatif. Berikut adalah contoh soalnya. 1. Sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz saling mendekat dengan pendengar. Kecepatan sumber bunyi adalah 40 meter per sekon dan kecepatan pendengar adalah 50 meter per sekon. Jika kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar adalah. Untuk menjawab soal ini, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui dalam soal ada Fs yang bernilai 500 Hz, Vs bernilai 40 meter per sekon, Vp bernilai 50 meter per sekon, dan V bernilai 340 meter per sekon. Dan yang ditanyakan adalah berapa nilai Fp. Untuk menjawab, kita gunakan rumus efek Doppler, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Karena pendengar mendekati sumber bunyi,
maka VP bernilai positif. Dan karena sumber bunyi mendekati pendengar, maka VS bernilai negatif. Dengan begitu, kita bisa memasukkan nilai yang diketahui. FP sama dengan V ditambah VP dibagi V dikurangi VS dikali Fs, sama dengan 340 ditambah 50 dibagi 340 dikurangi 40 dikali 500, sama dengan 390 dibagi 300 dikali 500. Hasilnya kita dapatkan FP sama dengan 650 Hz. Nomor 2. Kereta bergerak dengan laju 72 km per jam menuju stasiun sambil membunyikan peluitnya. Bunyi peluit kereta api tersebut terdengar oleh kepala stasiun dengan frekuensi 720 Hz. Jika laju suara di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi peluit kereta api tersebut adalah... Seperti soal nomor 1, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Dari soal dapat kita ketahui ada VS yang bernilai 72 km per jam, dijadikan meter per sekon menjadi 20 meter per sekon. Dan VP sama dengan 0, V sama dengan 340 meter per sekon, dan FP sama dengan 720 Hz. Yang ditanyakan adalah Fs. Rumus yang digunakan juga sama, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Karena Vp bernilai 0, maka kita boleh tidak menuliskan nilai Vp. Karena jika kita tambahkan atau dikurangi akan sama saja nilainya. Dan karena kereta bergerak menuju stasiun, maka sumber bunyi akan mendekati pendengar. Dengan begitu, Vs akan bernilai negatif. Kemudian rumusnya bisa kita tuliskan adalah Fp sama dengan V per V dikurangi Vs dikali Fs. Karena yang ditanyakan Fs, maka kita rubah Fs dipindah ruas kiri dan Fp dipindah ruas kanan. Akan menjadi Fs sama dengan dalam kurung V dikurangi Vs dikali Fp dibagi V. Lalu kita bisa memasukkan nilai-nilainya, yaitu Fs sama dengan dalam kurung 340 dikurangi 20 dikali 720 dibagi 340. Fs sama dengan 320 dikali 720 dibagi 340, sama dengan 230.400 dibagi 340. Maka akan menghasilkan Fs sama dengan 678 Hz. Sekian pembahasan materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.